Di sebuah masa ketika Nusantara masih diselimuti kabut mistik, angin perubahan berhembus pelan dari barat. Dalam sunyi yang tak terkatakan, sebuah kisah agung mulai terukir. Kisah tentang para penyebar cahaya yang kelak dikenang sebagai wali. Konon, jumlah mereka mula-mula delapan sosok yang diselimuti misteri, disebut Wali Sana, sebuah istilah kuno yang berarti Dununganing Wali, tempat berkumpulnya para kekasih Tuhan. Nama ini kini nyaris lenyap, tertelan gelombang waktu, digantikan oleh sebutan yang lebih masyhur, Wali Songo. Barangkali perubahan itu bukan sekedar kebetulan, melainkan takdir yang dirajut oleh zaman. Namun, jangan keliru. Dahulu, bilangan mereka tidak selalu 9. Jumlah itu menyesuaikan keadaan, mengikuti denyut kehidupan tanah Jawa. Di timur, 5 cahaya bersinar, di tengah 3 suluh tegak, dan di barat 1 lentera menyala sendiri. Angka-angka ini bukan tanpa makna. Ia adalah simbol, rahasia yang erat kaitannya dengan laku dan tirakat dalam ilmu Jawa, sebuah ajaran yang memadukan rasa, cipta, dan karsa dalam harmoni semesta. Maka berdirilah mereka di antara manusia, bukan sebagai raja, bukan pula sebagai prajurit, melainkan sebagai penuntun jalan. Dengan kebijaksanaan yang lembut namun kokoh, mereka menanamkan benih iman di tanah yang subur oleh budaya. Dan dari situlah kisah wali di tanah Jawa bermula, kisah yang akan mengubah wajah peradaban selamanya. Kisah para wali di tanah Jawa bermula dari perjalanan seorang ulama besar dari tanah Arab bernama Syekh Maulana Ibrahim, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembaraannya, beliau tiba di kerajaan Kijan di Cempa. Di sana, beliau menikah dengan putri Raja Kijan, Dyah Siti Asmara, dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Santri dan Raden Rahmat. Pada waktu yang bersamaan, permaisuri Raja Kijan juga melahirkan seorang putra yang diberi nama Ngalim Abu Hurairah. Ketiga pemuda ini, Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ngalim Abu Hurairah, tumbuh bersama dan berkeinginan untuk mengunjungi bibi mereka, Putri Cempa, yang telah menjadi istri Prabu Brawijaya V di Pulau Jawa. Ketiganya menumpang sebuah kapal dagang untuk berlayar ke Jawa. Namun di tengah perjalanan, kapal mereka pecah dan terdampar di Kamboja. Mereka kemudian ditolong oleh saudagar lain yang membawa mereka hingga ke Palembang. Di sana, mereka bertemu dan berhasil mengislamkan Arya Damar, ayah dari Raden Patah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Majapahit dan bertemu dengan Patih Gajah Mada di Kepatihan. Mereka diantar untuk menghadap Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya mencoba mengajak sang raja untuk memeluk Islam, tetapi Prabu Brawijaya V menolak. Merasa tidak nyaman, ketiganya berniat untuk kembali ke Cempa. Namun, Prabu Brawijaya V berharap mereka tetap tinggal di Majapahit. Di saat yang sama, datang seorang saudagar dari Cempa yang membawa kabar buruk. Kerajaan Kijan telah hancur akibat perang. Dengan berat hati, mereka pun memutuskan untuk menetap di Majapahit. Prabu Brawijaya V kemudian menikahkan mereka dengan putri-putri Adipati Tuban Aryo Tejo. Raden Santri menikah dengan Retno Maninjong. Raden Rahmat menikah dengan Siti Manila. Ngalim Abu Hurairah menikah dengan Retno Sadasar. Setelah menikah, mereka pindah ke wilayah Suraswati, sekarang Surabaya, yang berada di bawah kekuasaan Aryo Lembusuro. Masing-masing memilih tempat tinggal yang berbeda. Raden Santri menetap di Gresik dan bergelar Ngali Murtala. Raden Rahmat menetap di Suropringgo, Ngampel Dento, dan bergelar Sunan Ngampel Dento.
Ngalim Abu Hurairah menetap di Maja Agung, sekarang Mojo Agung, Mojokerto. Ia kemudian menikah lagi dengan Rara Siti Kantum, putri Aryo Baribin dari Madura. Namun karena aktif menyebarkan agama Islam, Pangeran Lanang diusir dari kerajaan. Ia kemudian pergi ke Ngampel Dento dan menjadi imam di Tukangan. Saat ditinggal pergi, Dewi Sabodi sedang mengandung. Ketika bayi laki-laki itu lahir, kerajaan Blambangan dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Mengira bayi itu adalah penyebabnya, Prabu Blambangan menghanyutkannya ke laut dalam sebuah kendaga atau peti. Kendaga berisi bayi itu akhirnya ditemukan oleh seorang juragan kapal dari Kamboja di pesisir Gresik. Bayi itu dirawat dengan baik, tetapi karena sang juragan sudah lanjut usia, ia meninggal dunia. Bayi itu kemudian diasuh oleh istrinya, Nyai Juragan, dan diberi nama Raden Satmata. Beberapa waktu kemudian janda juragan tersebut juga meninggal dunia. Seluruh hartanya diwariskan kepada Raden Satmata. Karena usianya yang masih sangat muda, hartanya dititipkan kepada kerabat sang janda. Suatu hari, saat Raden Satmata sedang bermain di tepi laut, seorang juragan layar dari Benang melihatnya dan merasa tertarik. Ia menawarkan untuk mengangkat Raden Satmata sebagai anaknya, dan Raden Satmata pun setuju. Namun ayah angkat keduanya ini juga meninggal karena usia tua, dan sekali lagi seluruh harta warisannya jatuh ke tangan Raden Satmata. Raden Satmata tumbuh menjadi seorang saudagar layar yang sukses. Ia berlayar ke Pulau Bali dengan membawa barang dagangan seperti rotan dan kayu. Meskipun perdagangannya menghasilkan keuntungan yang sangat besar, hatinya tergerak oleh banyaknya orang miskin dan pengemis di Bali. Seluruh keuntungan dari perdagangannya ia bagikan kepada mereka hingga habis tak bersisa, sembari terus menyebarkan ajaran kebaikan. Karomah Raden Satmata. Oleh karena semua uangnya habis untuk beramal, seorang tukang perahu dalam rombongan yang bernama Baroes Samsui menuntut penjelasan dari Raden Satmata. Raden Satmata menjelaskan bahwa setiap orang yang menolong sesama pasti akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Untuk membuktikannya, Raden Satmata kemudian memuja suatu benda hingga berubah menjadi emas dan intan, yang membuat tukang perahu tersebut percaya pada Mangguna atau karomah yang dimiliki Raden Satmata. Selanjutnya, Raden Satmata memerintahkan agar ketiga kapalnya diisi dengan batu padas, kerikil, pasir, dan daun pisang kering untuk dibawa pulang. Sesampainya di tujuan, Raden Satmata berdoa kepada Tuhan. Dengan izinnya, pasir berubah menjadi beras dan kopi, batu padas menjadi emas, dan kerikil berubah menjadi intan. Setibanya di Benang, semua harta tersebut dibagikan dan sang tukang perahu mendapat bagian paling banyak yang kemudian ia jadikan modal berdagang. Setelah itu, Raden Satmata kembali melanjutkan pengembaraannya. Perjalanan mencari ilmu. Dikisahkan, saat berada di Benang, Raden Satmata berniat pergi ke Mekah. Ia singgah terlebih dahulu di Malaka untuk berguru kepada Maulana Ishaq. Setelah Maulana Ishaq bertanya mengenai asal-usulnya, terungkaplah bahwa Raden Satmata adalah cucunya sendiri, anak dari Wali Lanang. Raden Satmata kemudian meminta diajari tentang ilmu sejati pangeran, ilmu sejati Allah Muhammad, serta nama 7 dan perbuatannya hingga tamat. Karena sulit diterjemahkan, inti ajaran tidak diuraikan di sini. Demikian pula untuk inti ajaran selanjutnya yang hanya akan disebutkan pokok-pokoknya saja. Menjadi pangeran khalifah di Giri. Setelah merasa cukup berguru, Raden Satmata tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Mekah, tetapi kembali ke Benang. Tidak lama kemudian, ia pindah ke Jipang, lalu ke Tandes dengan menumpang kapal milik Ki Penangsang untuk menemui seorang pangeran di Nitih. Setelah bertemu, Raden Satmata diangkat menjadi anak serta dijadikan imam agama dengan gelar Pangeran Khalifah. Tak lama setelah itu, ia pindah ke Giri Gajah untuk bertafakur. Selanjutnya ia pergi ke Ampel untuk bertemu dan berguru kepada Sunan Ampel.
Sunan Ampel mengajarkan ilmu tentang manunggaling kawulo Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Raden Satmata yang kini bergelar Pangeran Khalifah kemudian diambil menjadi menantu oleh Sunan Ampel. Ia lalu pulang ke Tandes untuk menjadi Raja Pandita dan Imam Agama sebelum akhirnya menetap di Giri Gajah. Kisah para wali lainnya. Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam, kerabat Sunan Ampel, pergi ke tanah Jawa menuju Ampel. Ia kemudian menetap di Pasuruan dan diangkat menjadi menantu oleh Adipati Pasuruan, menikah dengan Roro Satari. Setelah itu ia pindah dan menjadi imam agama di Pandanaran atau Semarang dan diangkat menjadi adipati oleh Prabu Brawijaya. Syekh Maulana Ishak dan Khalifah Kusen. Syekh Maulana Ishak, kakek Sunan Ampel dan anak Syekh Yunus, pergi ke Jawa bersama putranya Khalifah Kusen dengan tujuan ke Ampel. Dari Ampel, mereka melanjutkan perjalanan ke Madura. Di sana Syekh Maulana Ishak dijadikan menantu oleh Prabu Lembu Peteng, menikah dengan putri Aryo Baribin. Meskipun telah lama mengajarkan Islam di Madura, sang Prabu tetap menolak masuk Islam. Akhirnya keduanya diusir. Maulana Ishak kembali ke Malaka, sedangkan Khalifah Kusen kembali ke Ampel. Sepeninggal mereka,